Bayangan di lorong UGD. Seorang sopir ambulans bernama Danu harus mengantar pasien darurat pada malam hujan deras. Setelah tiba di UGD, lorong tiba-tiba sunyi senyap, semua perawat dan dokter hilang. Hanya ada suara sirine jauh dan sesosok pasien tak terlihat yang selalu berpindah bayangannya di sudut mata Danu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas AMBULANCE. Eksterior, jalan raya, malam. Suasana, hujan deras, kilat sesekali menyambar, banjir ringan di bahu jalan. Lampu kota remang, sound design, dentuman rintik hujan di atap ambulans, sirine jauh memudar. Danu 30-an menekan pedal gas, matanya fokus menatap jalan basah. Di kursi belakang, terdengar suara terengah pasien wanita, suara samar, tertutup sekat. Danu mengenggam setang kemudi dengan tangan gemetar, sinyal darurat di dashboard berkedip. Lebih besar dari Danu, berbicara pada radio. Mobil unit 12, menuju RS Harapan Kita. Pasien wanita, perdarahan parah. Estimasi waktu tiba 3 menit. Tak ada jawaban, hanya desah nafasnya sendiri. Dia menoleh sekilas ke kaca spion, kilat memantulkan sosok samar berdiri di lorong UGD, padahal mereka belum sampai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Masuk gedung UGD. Interior, lobi UGD, malam. Danu membawa Tandu keluar. Lobi hening tanpa satu pun petugas jaga. Meja resepsionis kosong, monitor detak jantung di pojok mati. Hanya suara sirine ambulans memudar di koridor. Visual cuek, papan digital, UGD 24 jam, berkedip acak, sesekali menampilkan huruf terpotong. Danu gugup, berbisik, "Sial, mana perawatnya?" Ia mendorong Tandu ke lorong. Lampu neon di atap berkedip klek. Dinding lorong putih reflektif, panjang tak berujung. Bayangan Danu di lantai tampak memanjang, kemudian terbelah menjadi 2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bayangan pertama, interior, lorong UGD. Danu berhenti, matanya mengikuti gerakan bayangan di dinding, satu bayangan bergerak sendiri, menjauh saat ia melangkah maju. Jantungnya berdegup kencang, lebih besar dari Danu, berbisik panik. "Kau siapa? Tunjukkan dirimu." Hening, hanya gema sepatu boots Danu di lantai keramik. Tiba-tiba, di sudut mata, sosok pasien di Tandu terangkat perlahan, tanpa tangan perawat. Danu menoleh kaget, Tandu kosong, selimut mengerut seperti ada beban tak kasat mata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penelusuran lorong. Interior, lorong UGD, lebih dalam. Danu mendorong Tandu perlahan, keringat dingin membasahi dahinya. Ia berusaha tetap tenang, memegang senter mini di saku. Cahaya senter menari di dinding, noda darah kering, bekas jejak roda Tandu seolah berkelok sendiri. Detail suara, denting logam, desah napas jauh di ujung lorong. Danu menyorot senter ke ujung lorong panjang, gelap pekat. Ia melangkah, setiap langkah bergema. Tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan, entah pasien atau sesuatu yang lain. Lebih besar dari pasien, suara teredam, lembut tetapi seram. "Bantu aku, jangan tinggalkan aku." Danu tergagap, menoleh ke kiri kanan. Koridor kosong, namun bayangan di dinding bergerak cepat, menjorok ke dinding lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penampilan bayangan pasien. Interior, persimpangan lorong. Danu tiba di persimpangan 2 lorong. Disinilah ia melihat dengan jelas sosok putih pucat, berbalut perban kotor, berdiri menatapnya. Wajahnya tak terlihat, hanya rongga gelap di mana mata seharusnya. Danu terperangah, nyaris menjatuhkan senter. Ia berusaha bicara, lebih besar dari Danu. "Kau pasien saya, ya. Tenang, saya antar ke ruang perawatan." Sosok itu mengeluarkan suara teredam, seperti napas terengah, lalu tiba-tiba menangis keras. Suara itu bergema di seluruh koridor. Lampu neon padam, menyisakan kegelapan total selama 2 detik yang terasa seperti selamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kejadian tak terduga. Interior, lorong gelap. Saat lampu menyala kembali, sosok hilang. Tapi di lantai,
tertinggal jejak kaki berlumuran darah yang mengarah ke pintu darurat di ujung lorong. Danu menatap jejak itu, napasnya tercekat. Ia maju, memasang tangan di handle pintu. Sekilas terdengar suara dentuman, seolah seseorang memukul dinding dari balik pintu. Lebih besar dari Danu bergetar. "Siapa di sana? Aku akan panggil perawat." Tak ada jawaban, hanya suara rintihan semakin dekat, kemudian sirine ambulans di luar berhenti mendadak hening. Danu menekan bahu pintu, membuka sedikit. Di balik pintu, hanya lorong gelap lain, tanpa tanda keluar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Peningkatan ketegangan. Interior, lorong baru. Danu melangkah masuk. Ruangan di ujung lorong berderit. Di dalamnya, kursi roda terbalik, darah menetes di lantai. Di dinding, coretan ditulis dengan darah kering. Lebih besar dari, "Jangan pergi, bayanganku menyusulmu." Danu mundur, terkejut. Suara napas berat di belakang. Ia berputar, tak ada siapa-siapa. Tetapi bayangan panjangnya sendiri terpisah, merayap ke dinding. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. CLIFFHANGER. Akhir episode. Interior, persimpangan lorong UGD, kembali. Danu berlari tergopoh, ingin kembali ke lobi. Lorong berubah, pintu UGD yang tadi di belakangnya lenyap, berganti dinding polos. Denyut jantungnya kencang, lebih besar dari Danu, teriak panik. "Tolong, siapapun di sana." Bayangan di lantai bergerak melawan arah cahaya, merayap mendekat tanpa tubuh yang menampakkan diri. Danu menatap horor. Kamera menyorot dari atas, melihat Danu terjebak di tengah lorong tanpa pintu keluar, dikelilingi kegelapan. Kegelapan memeluk. Interior, lorong UGD, malam. Kamera menyorot mati lampu neon berkedip. Hanya terdengar detak jantung Danu yang bergema di telinga. Asap tipis, seperti kabut, merayap di lantai. Danu terdiam, lutut gemetar, pandangan mencari celah cahaya. Lebih besar dari Danu, berbisik panik. "Astaga, ini tak nyata. Aku harus keluar." Bayangan Danu di lantai tampak terpisah, satu menempel pada kakinya, satu lagi merayap menjauh, menelusuri koridor gelap. Sound design. Dentuman jauh pintu besi. Rintihan pelan, teredam, seolah di balik dinding. Detak langkah kaki tanpa pemilik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jejak darah memanggil. Danu menunduk, matanya tertumbuk pada jejak darah yang berkelok masuk ke lorong samping. Ia menahan napas, lalu mengikuti jejak itu dengan langkah gontai. Deskripsi lorong samping. Dinding terkupas, cat mengelupas memperlihatkan lapisan semen retak. Lampu emergensi merah berkedip lambat. Aroma logam dan antiseptik basi menyengat. Jejak darah berakhir di depan sebuah pintu kaca terbuka, di baliknya ruang rawat intensif kosong. Kasur pasien kosong, monitor mati. Hanya bayangan kursi roda di pojok yang bergerak perlahan, meski tak ada angin. Lebih besar dari Danu, gemetar. "Halo, siapa di sini?" Tiba-tiba kursi roda itu berputar sendiri, menghadap Danu. Suara roda berderit nyaring. Danu mundur, terhuyung, lalu pingsan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. FLASHBACK singkat. Interior, ambulans 30 menit sebelumnya. Danu membawa pasien Bu Rini, mantan dukun beranak yang tampak ketakutan, menggenggam patung kecil kayu. Ia berbisik, lebih besar dari Bu Rini, terisak. "Kau tak tahu, bayangan itu mengikutiku sejak kelahiran terakhir. Jangan biarkan aku sendiri." Danu mencoba menenangkan. Lampu dashboard berkedip, radio mengeluarkan suara terputus-putus, "Num, bayang, arwah." Kilas balik berakhir saat sirine ambulans memasuki gerbang UGD, mengawali episode 1. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kesadaran dan penemuan misteri. Interior, ruang rawat intensif, malam. Danu terbangun dengan kepala nyut-nyutan. Kursi roda kosong telah hilang, patung kayu Bu Rini tergeletak di lantai. Di sekeliling, jejak kaki kecil berlumuran darah mengelilingi kasur. Ia menatap patung, ukiran wajah bayi dengan mata kosong. Tiba-tiba patung itu bergetar, membuka mulut kecilnya, mengeluarkan bisikan.
Lebih besar dari patung, suara terdistorsi. Bawa aku pulang. Danu menjerit, melempar patung ke sudut. Patung pecah, mata kayu terlepas, menggelinding pelan ke handrail tempat Danu berdiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penyelidikan lebih dalam. Danu menelusuri lorong lain, dinding di ujung dipenuhi coretan darah. Lebih besar dari, mereka tak pernah pergi. Bayanganku adalah kunci. Di samping coretan, terdapat bekas tangan terbakar, seolah seseorang menahan diri untuk menulis. Danu meraba dinding, jari-jarinya terkena cairan hangat. Flash kilat lampu emergensi. Terlihat sosok perawat berjubah putih melintas sekilas, punggung membelakangi, kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Saat Danu menoleh, sosok itu hilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketemu sosok perawat bayangan. Interior, persimpangan lorong UGD. Danu menyalakan senter mini. Di ujung lorong, sosok perawat bayangan berdiri menatap dinding. Seragamnya compang camping, darah mengering di lengan. Danu memanggil. Lebih besar dari Danu. Tolong, aku butuh bantuan. Sosok itu menoleh perlahan, mata hitamnya kosong, mulutnya menganga tanpa suara. Dia mengangkat tangan, menunjukkan ke lorong gelap di sebelah kiri. Danu ragu, tapi jejak darah di lantai memanggilnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Loker terlupakan. Interior, ruang penyimpanan alat medis, lorong samping. Danu memasuki ruangan kecil penuh loker besi berkarat. Beberapa loker terbuka, berisi botol infus kosong dan perban berlumuran noda gelap. Di salah satu loker tertulis nama, Rini S, dengan tanggal lahir puluhan tahun lalu. Ia membuka loker itu, di dalam, tergantung baju bayi kecil berdarah, dan jurnal harian Bu Rini. Danu merobek halaman terakhir jurnal. Lebih besar dari, mereka mengambil anakku, bayanganku terpisah, berkeliaran di lorong ini. Jika kau menemukanku, tolong bebaskan aku dari teror ini. Tiba-tiba pintu ruangan tertutup keras, terkunci. Suara ketukan dari balik pintu, semakin kuat. Danu menepuk-nepuk pintu, panik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Konfrontasi dengan bayangan. Interior, ruang penyimpanan alat medis. Danu menoleh, bayangan panjang di lantai merayap menuju pintu. Cahaya senter menyorot sosok tanpa tubuh, hanya bayangan. Itu berbentuk seperti sosok bayi kecil merangkak dengan tangan panjang menjulur. Bayangan itu menembus pintu, memancarkan bisikan. Lebih besar dari bayangan, bernyanyi lirih. Mama, Papa, bawakan aku pulang. Danu terguncang, lalu mengayunkan senter ke bayangan, tapi sinar menembus tanpa efek. Bayangan merangsek masuk, mengelilingi Danu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pelarian dan pengorbanan. Interior, lorong UGD utama. Pintu penyimpanan mendadak terbuka. Danu berlari keluar, menuruni lorong utama. Dia mendengar suara rintihan Bu Rini memanggil namanya dari kejauhan. Lebih besar dari Bu Rini, suara hantu. Danu, bebaskan bayanganku. Jejak darah muncul lagi, membentuk tulisan di lantai, tariklah bayanganku. Danu menghentikan lari, terperangah. Ia teringat patung bayi kayu, mata kayu, itu kunci. Dengan napas terlatih, Danu mencabut senter, memecahkan sisa patung kayu di lantai. Mata kayu terlempar ke bayangan, tercaplok di udara, menancap di kepala bayangan bayi. Bayangan menjerit, suara nyaring memekakkan, lalu meremang, memudar, tersedot kembali ke tubuh utama di sudut lorong. Sosok Bu Rini muncul, memeluk Danu, lalu menghilang dalam kabut putih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Resolusi sementara dan CLIFFHANGER. Interior, pintu UGD. Danu mencapai pintu keluar UGD yang tadi hilang, kini kembali. Lampu koridor stabil, jejak darah lenyap. Ia dorong pintu, disambut aroma hujan segar. Malam masih gelap, tapi dunia terasa nyata kembali. Danu terduduk di tangga, menggenggam senter. Kamera menyorot tubuh ambulans di halaman, sirine redup, pintu ambulans terbuka. Di kursi pasien, selimut bergerak tetapi saat Danu menoleh, kursi kosong.
Mereka akan kembali.